Karena itulah Rabi'atul Adawiyah, seorang ulama sufi, seorang wali Allah perempuan, beliau berkata, tidak aku menyembah engkau karena menakuti nerakamu, dan tidak pula karena ingin syurgamu, maka aku nisbahkan ibadah itu kepadaku. Karena dia, cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena takut dengan neraka dan mengharap syurga. Tapi yang perlu digarisbawahi para ikhwan dan akhwat, kita jangan pernah mencuri bahasanya sufi. Jangan menggunakan bahasa sufi sesuai dengan makamnya. Jangan kena ditakuni kawan, ngapain kamu sembahyang? Aku sembahyang ni kada takut lawan neraka kada. Aku sembahyang ni kada mengharap syurga kada. Karena aku cinta kepada Allah. Cinta itu bukan ucapan. Cinta itu perbuatan. Bukan ucapan yang menjadi dasar cinta itu, tapi apa yang kita lakukan karena Allah, itu bukti cinta kita kepada Allah. Kalau bang ada kena mencuri bahasa sufi, sembahyang itu walai kada wajib lagi bagiku. Nah ini bahaya. Ya, kalau ada orang yang mengatakan sholat itu sudah tidak wajib, maka dah murtad orang. Karena ini bukan perkataan main-main. Jangan mencuri bahasa sufi. Ini cukup kita mendengar, menyimak, tanamkan sebaik-baiknya sesuai di makam kita. Makam kita abid, ibadah yang baik. Jalankan perintah dengan baik. Sholat 5 waktu dijaga dengan baik. Ini kisahnya harap masalah ma'rifat, sembahyang kada. Nah ini yang keajaiban dunia yang ke-8. Keajaiban dunia itu 7 saja. Jadi ada satu lagi tambahan keajaiban dunia, orang yang berthariqah tapi kada sembahyang. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Para ikhwan dan akhwat jamaah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang semoga selalu di dalam ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita panjatkan kehadrat Allah atas segala limpahan hidayah serta taufiknya. Kembali Allah hadirkan, kumpulkan dan pertemukan kita di dalam majlis ini dalam rangka bersama-sama mengambil satu bagian amaliyah yang telah diajarkan oleh mursyid kita Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Karena sejatinya apapun yang dilakukan oleh seorang murid semata-mata hanya untuk berkhidmat kepada mursyidnya, tentunya limpahan keberkahan dari karomah mursyidnya lah yang kelak akan ia dapatkan. Salawat selalu bersenandung salam terlimpah dan tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikut Rasulullah dari dahulu hingga sekarang sampai kelak masa yang akan datang. Mudah-mudahan duduk kita di dalam majlis ini menjadikan sababiyah turunnya ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga segala hajat dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, handai taulan dan famili, Allah sembuhkan dari semua penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batin. Yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya, dan diberikan rizki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Amin Allahumma amin. Para ikhwan dan akhwat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para kekasih-kekasih Allah atau para awliya-awliya Allah adalah orang-orang yang
yang sudah Allah tanamkan sifat ikhlas di dalam qalbu. Karena para arif billah, tingkatan orang-orang arif billah itu pandangan hati mereka hanya kepada Allah. Karena dia menganggap segala gerak yang terjadi bahkan diamnya pun hanya semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ikhlas ini akan tertanam di dalam sanubari para aulia-aulia Allah setelah hilangnya semua sifat-sifat tercela. Jadi gambaran ikhlas itu bukan keinginan kita. Itu sifat yang Allah tanamkan di dalam qalbu seseorang. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi, al-ikhlasu sirrun min asrari awda'tuhu liman ahbabtu. Ikhlas itu satu rahasia, kata Allah, dari berbagai macam rahasia-rahasiaku, dari berbagai macam banyaknya rahasia-rahasia Allah. Satu sifat ikhlas yang Allah tanamkan di dalam qalbu seseorang. Awda'tuhu liman ahbabtu. Aku berikan, aku letakkan sifat ikhlas itu liman ahbabtu, bagi orang yang aku cintai. Siapa yang mendapatkan pandangan cinta Allah? Kalau dicintai makhluk, dicintai masyarakat, belum tentu dia mendapatkan cinta Allah. Bisa jadi dia terkenal di bumi, penduduk langit tidak mengetahui. Ada orang yang tidak terkenal di bumi, tidak masyhur di bumi, tapi penduduk langit, para malaikat-malaikat Allah meneriakkan nama orang tersebut sehingga seluruh penduduk langit mengetahui. Nah, kalau sudah Allah cinta, makanya kalau Allah cinta, ini definisinya kan ketika Allah cinta kepada seseorang, Allah khabarkan kepada penduduk langit dan bumi untuk mencintai orang tersebut. Jadi kalau orang dicintai makhluk, ada harapan orang itu dicintai oleh Allah. Tapi lihat makhluknya dulu. Kalau makhluk yang mencintai itu mereka tidak cinta kepada Allah, bisa jadi mereka hanya terkenal di bumi. Kan kita bisa melihat artis-artis itu dicintai fansnya, penggemar-penggemarnya. Nah, penggemar-penggemarnya yang cinta kepada itu, bisa jadi orang itu tidak cinta kepada Allah. Jadi definisinya kalau dicintai makhluk yang mencintai Allah, dia cinta kepada makhluk itu, orang itu besar harapan dia mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas ini berproses. Sifat ikhlas itu apalagi ikhlasnya para arif billah, orang-orang arif billah. Nah, dia belajar dulu dari tingkatan ikhlasnya orang-orang abid dulu, masuk kepada tingkatan ikhlasnya para muhibbin, sampai kepada tingkatannya ikhlasnya para arifin. Ikhlasnya abidin itu ikhlas yang pertama yang dilakukan. Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab hikamnya kata beliau, al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal zahir itu adalah rupa atau wujud yang terbentuk diumpamakan seperti tubuh. Jadi amal zahir itu diibaratkan seperti batang tubuh. Ruh dan kehidupannya adalah ikhlas. Amal yang tidak ikhlas adalah seperti orang yang mati, tentulah tak ada gunanya.
Orang yang tidak ada tertanam sifat ikhlas di dalam qalbunya seperti orang yang mempunyai batang tubuh tapi tidak ada rohnya. Maka untuk hidupnya amal itu hendaklah ikhlas di dalam mengerjakannya. Nah, ikhlas ini ada beberapa tingkatan. Kata beliau yang pertama ikhlasul abidin, ikhlasnya abid. Orang abid ini orang yang beribadah, yaitu beramal karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala yang dijanjikan, dan dia takut atau berlari daripada siksa yang disediakannya. Berharap segala amal untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah, dan takut dia kepada nerakanya Allah, serta menisbahkan amal kepada dirinya dan berpegang kepada amal pada menghasilkannya. Nah, orang ini telah lepas daripada riya yang nyata dan yang sama. Cukup bagi orang abid. Nah, tingkatan awamnya beribadah karena mengharapkan syurganya Allah. Meninggalkan atau dia bermaksiat takut karena takut dengan siksanya Allah. Ini orang cukup dan terlepas dari riya yang nyata atau yang sama. Kemudian ikhlasnya para muhibbin, yaitu orang yang mencintai Allah. Dia hanya tertanam rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal semata-mata karena mencintai Allah dan membesarkannya, bukan karena menuntut pahala atau berlari daripada siksanya. Dia tidak mengharapkan pahala. Dia juga tidak takut karena neraka. Dia melakukan setiap amal ibadah yang dia kerjakan disandarkan hanya cintanya kepada Allah. Makanya orang-orang ini berpredikat orang muhibbin. Arti muhibbin para pecinta. Hubbun ahabba yuhibbu. Muhibbun, muhibbin jamak daripada muhibbun. Nah, orang ini sangat cinta kepada Allah karena karena menuntut pahala atau berlari daripada siksanya. Karena itulah Rabi'atul Adawiyah, seorang ulama sufi, seorang wali Allah perempuan, beliau berkata, "Tidak aku menyembah engkau karena menakuti nerakamu, dan tidak pula karena ingin syurgamu, maka aku nisbahkan ibadah itu kepadaku." Karena dia cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena takut dengan neraka dan mengharap syurga. Tapi yang perlu digarisbawahi para ikhwan dan akhwat, kita jangan pernah mencuri bahasanya sufi. Jangan menggunakan bahasa sufi sesuai dengan makamnya. Jangan kena ditakuni kawan, ngapai kamu sembahyang? Aku sembahyang ini kada takut lah neraka kada. Aku sembahyang ini kada mengharap syurga kada. Karena aku cinta kepada Allah. Cinta itu bukan ucapan. Cinta itu perbuatan. Bukan ucapan yang menjadi dasar cinta itu, tapi apa yang kita lakukan karena Allah itu bukti cinta kita kepada Allah. Kalau bang ada kena mencuri bahasa sufi, sembahyang itu walai kada wajib lagi bagiku. Nah, ini bahaya. Ya, kalau ada orang yang mengatakan sholat itu sudah tidak wajib, maka dah murtad orang. Karena ini bukan perkataan main-main. Jangan mencuri bahasa sufi. Ini cukup kita mendengar, menyimak, tanamkan sebaik-baiknya sesuai di makam kita. Makam kita abid, ibadah yang baik. Jalankan perintah dengan baik. Sholat 5 waktu dijaga dengan baik. Ini kisahnya harap masalah ma'rifat, sembahyang kada. Nah, ini yang keajaiban dunia yang ke-8. Keajaiban dunia itu 7 aja. Jadi ada satu lagi tambahan keajaiban dunia, orang yang berthariqah tapi kada sembahyang. Makanya Abah mursyid kita itu menekankan bujur tentang syariat. Bukan berarti kita orang berthariqah lalu seenaknya kita
syariat. Karena orang yang berthariqah itu kuat di dalam syariat. Kalau tidak kuat di dalam syariat, bagaimana thariqahnya akan bisa menjadi baik? Bagaimana dia mendapatkan cinta dari mursyidnya? Sementara perintah mursyidnya saja dilanggar. Perintah mursyid ini dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta kepada mursyid kita, cinta kepada murabbir ruh kita, jangan buat hati beliau bersedih. Sedihnya mursyid kita, kebanyakan kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Makanya Abah ketika ditanya, Abah sepuh sudah usia sepuh. Syekh Abdullah Mubarak 125 tahun masih bisa main bola. Abah Anom umur 70 tahun sudah duduk di kursi roda. Ketika ikhwan bertanya, Abah kenapa? Abah duduk di kursi roda, usia Abah masih 70, sementara Abah sepuh sudah umur 125, masih bisa main bola. Apa kata Abah? Ini semua karena la ilaha illallah. Luar biasanya seorang mursyid berkorban. Para aulia Allah itu menyandang bala. Semakin banyak muridnya, semakin banyak ikhwannya, semakin banyak kelakuannya yang menyalah-nyalah. Ya Allah, jangan timpakan musibah bencana kepada para ikhwan-ikhwanku, timpakan kepada aku ya Allah. Kurang lebihnya seperti itu. Makanya kata Syekh Abdul Qadir di dalam Manqabah tadi, tapak kakiku tidak akan bergerak sebelum murid, sedikit pun di pintu neraka sebelum muridku masuk ke dalam syurga. Tapi jangan bangga dulu. Siapa yang berhak menyandang predikat murid? Murid itu diambil daripada kata arada yuridu iradatan fahuwa murid. Murid itu orang yang berkeinginan, keinginannya disatukan dengan keinginan masyayikhnya. Masyayikhnya ingin membimbing dia sampai kepada Allah, tapi dia tidak mau. Apakah berhak dia menyandang status murid? Kita kadang-kadang menganggap beliau adalah guru kita, tapi perintah beliau kita tinggalkan, larangan beliau kita kerjakan. Berhakkah kita menyandang status murid? Jadi kita introspeksi dulu diri kita dulu. Kalau kita ingin cinta kepada para aulia-aulia Allah, menanamkan sedemikian rupa, maka berlakulah seperti murid yang sejatinya. Murid itu mencocokkan keinginan dia dengan keinginan gurunya. Dia mengikuti ijtihad para gurunya, keinginan gurunya, semua tarbiyah gurunya dia laksanakan dengan sedemikian rupa. Ini berzikir aja 3 kali, kayak apa hendak menjadi murid. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi la ilaha illallah 3 kali, Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Tulak mau unjun. Ya Allah, ini minta maaf aja, bukan unjunan itu. Tulak mau unjun di unjunan zuhur asar kada sembahyang. Ini ngarannya terpaling handut, dapat bepoyo 2 jari paling 10 hikung. Ya, kalau dibayar dengan meninggalkan satu solat dunia dengan isinya pun tidak cukup. Nah itulah para ikhwan dan akhwat, ini akan ada maksud menyinggung, karena tugas ulun hanya mengingatkan para ikhwan akhwat untuk fafirru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ikhlasul arifin, ikhlasnya orang arif billah, yaitu pandang hati mereka kepada Tuhannya. Dialah yang menggerakkan dan yang mendiamkan dirinya. Dia tidak lagi memandang kepada amal usaha dan daya upaya, tetapi dalam pandangan hatinya bahwa terlaksana amal itu adalah dengan daya dan upaya Allah. Atas izin Allah dia bisa beramal, atas izin Allah dia dapat beribadah, atas semua karunia Allah dia mampu melaksanakan amal ibadah. Kada ada lagi merasa di dalam dirinya. Nah, sesuai
sesuai dengan maksud perkataan la haula wala quwwata illa billah. Itu bukan hanya sekedar ucapan, tidak ada daya, tidak ada upaya, la haula wala quwwata illa billah. Kalau dalam ilmu nahwiyah boleh dibaca la haulun wala quwwatun illa billah. Kalau misalnya ada kawan membaca la haulun wala quwwatun illa billah, kena disalahkan. Berarti kada tahu ilmu nahwu, pun kada tahu jangan protes. Ya Allah, ini kebanyakan yang kada tahu protes, bid'ah, khurafat dan sebagainya dan sebagainya. Keterangan tentang ikhlas itu bacalah di dalam kitab Tuhfatur Raghibin. Ada keterangan yang sangat jelas. Para ikhwan dan akhwat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi konklusinya adalah kita sebagai murid, berlakulah kita sebagai murid. Cocokkan keinginan kita dengan mursyid kita, satukan rasa kita dengan mursyid kita, karena mursyid kita dialah yang membimbing ruhani kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun ma Allah fa in lam takun ma Allah fa kun ma'aman kana ma Allah fa innahu yusiluka ilaihi. Jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah, tentunya kita tidak mampu. Kalau demikian, ikuti orang-orang yang hatinya, qalbunya sudah bersama Allah, fa innahu yusiluka ilaihi. Dialah yang kelak akan menyampaikan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita paling buntut, tapi masuk di dalam rombongan para kekasih-kekasih Allah. Kenapa? Karena dasar cinta kita kepada para wali-wali Allah. Salah khilaf mohon maaf para ikhwan dan akhwat ketika ada penyampaian ucapan yang kiranya kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dalam majlis ini mendapatkan cucuran rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala hajat dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, handai tolan dan family, Allah sembuhkan dari semua penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batin. Yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya, dan diberikan rezeki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijadikan oleh Allah anak yang saleh dan salehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan berguna kelak bagi nusa, bangsa dan agamanya. Amin, Allahumma amin. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.